terungkap tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama jadi sebuah cerita. Pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda demi satu pesan yang sejuk untuk saling melengkapi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu, warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Sahabat jangan lupa bahagia bersama. Sahabat jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Ada yang sakit? Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kalian sehat semuanya. Oke, untuk hari ini kita mulai dengan berdoa dulu. Silakan rapi pimpin doa. Di tempat duduk siap dan doa mulai.
bahagia pada pagi hari ini. Nanti kita akan masuk ke materi. Ya, ini materinya, kita cermati bersama-sama. Mengonversi teks hikayat ke bentuk cerpen. Mengonversi teks hikayat ke bentuk cerpen. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu mau mengingat dulu materi sebelumnya, gitu ya. Materi sebelumnya tentunya ini adalah materi yang berhubungan dengan teks hikayat. Coba siapa yang masih ingat materi apa? Yuk silakan. Siapa yang masih ingat materi yang kemarin? Silakan, Heri. Materi kemarin mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks hikayat. Ya, mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks hikayat. Betul sekali. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai struktur dan teks hikayat. Jadi kaidah kebahasaannya itu apa saja. Kemudian masih ingat tidak kemarin strukturnya apa saja? Silakan, yang bisa siapa? Masih ingat? Oke, silakan. Abstraksi, orientasi, komplikasi, resolusi, dan model. Ya, bagus sekali. Jadi di sini ada di situ kita sebutkan yang pertama tadi apa? Abstraksi. Kemudian yang kedua orientasi. Yang ketiga komplikasi. Yang keempat evaluasi. Kemudian yang kelima resolusi, dan terakhir adalah model. Jadi itu adalah struktur dari teks hikayat. Kemudian yang berikutnya kaidah kebahasaannya, siapa yang bisa masih ingat? Yuk. Oke, silakan Mani. Konjungsi urutan waktu dan majas. Ya, konjungsi urutan waktu dan majas. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk kalian semua. Tapi sebelumnya masih ingat, berarti kalau masih ingat kita bisa lanjut untuk materi sekarang, yaitu mengonversi teks hikayat ke bentuk cerpen. Gitu ya. Jadi dicermati baik-baik, nanti di sini kalian membuat sebuah cerpen, tapi untuk hari ini kalian hanya membuat kerangka cerpennya, belum masuk ke bagian pembuatan cerpennya. Oke, baiklah anak-anakku, untuk hari ini kita akan masuk pertama ke tujuan. Ibu akan menjelaskan dulu mengenai tujuan pembelajaran. Yang pertama berarti di sini kalian diharapkan, setelah nanti melihat video, ya, videonya ada video teks hikayat gitu, yaitu Bayan Budiman, kalian diharapkan bisa mengambil nilai-nilai yang terdapat dalam teks hikayat tersebut. Nilainya apa saja, seperti itu. Nah, kalau sudah dibuat nilai, langkah berikutnya kita masuk tujuan yang kedua, yaitu kita dapat apa? Mengonversinya ke bentuk cerpen. Nah, kalau mengonversi ke bentuk cerpen ini, yang pertama kita harus mengambil nilainya apa dulu. Setelah itu baru kita bentuk ke dalam kerangka. Nah, ini tujuan yang pertama, menentukan nilai. Tujuan yang kedua itu adalah kita nantinya akan mengonversi teks hikayat ke bentuk cerpen yang diambil dari nilai yang ada di dalam cerpen teks hikayat tersebut. Baiklah, untuk berikutnya, setelah kalian melihat pada tujuan, Ibu akan masuk ke penilaian. Nanti penilaiannya di sini kalian akan mendapatkan 3 penilaian. Yang pertama karakternya, karakter dalam berdiskusi, karakter dalam mengerjakan soal, karakter dalam bersikap, itu masih ada penilaian karakternya. Yang kemudian nilai masuk tertulis. Tertulis ini berarti nanti kalian akan mengerjakan beberapa soal, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah praktik. Nah, praktiknya ini nanti kalian akan presentasi di depan dari apa yang sudah kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian, gitu ya. Jadi ini ada 3 penilaian, yaitu nanti kalian akan mendapatkan nilai karakter, kemudian nilai tertulis, dan juga kemudian pada nilai praktiknya. 3-tiganya akan kalian dapatkan. Kemudian yang berikutnya, sebelum nanti kita masuk ke dalam materi, sesungguhnya di
mau tanya satu persatu dulu sekarang di sini. Apakah di daerah kalian terdapat kisah lama yang disampaikan secara turun-temurun? Pasti ada ya? Ada ya? Ada. Beberapa waktu yang lalu kalau tidak salah ada cerita mengenai desa apa kemarin? Desa Cepiring, betul. Ada juga desa Kaliwungu. Itu pasti ada dari turun ke turun. Nah, apakah masuk akal kalau dilihat? Masuk akal tidak kemarin pada waktu kalian melihat cerita-cerita itu? Masuk akal? Masuk akal, betul. Masuk akal. Sebagian masuk akal, sebagian itu kita rasa juga tidak masuk akal. Tapi karena turun temurun akhirnya di situ cerita dari hikayat ini otomatis nantinya akan berubah. Yang pertama akan bercerita A, yang kedua akan bercerita B. Nanti ditambahkan AB, gitu kan? Kemudian tambahkan lagi ABC. Itu namanya adalah cerita dalam sebuah teks hikayat di mana tidak ada nama pengarangnya atau disebut sebagai anonim. Tidak ada nama pengarangnya karena cerita itu didapat dari turun temurun dari A, B, C. Jadi jelas di sini kita hanya mendengar saja, tetapi tidak jelas untuk siapa penulis yang sebenarnya. Oke, yang berikutnya bandingkan kisah yang kalian miliki dengan kisah temanmu. Apakah persamaan dan perbedaan antara kisah tersebut? Ada persamaan. Yang pertama Kaliwungu berhubungan dengan apa? Kerajaan ya. Kemudian Cepiring berhubungan juga dengan kerajaan juga. Iya, berarti dua-duanya ini berhubungan dengan istana sentris. Kalau istana sentris pasti itu salah satu dari ciri teks hikayat, gitu ya. Jadi ini harus dipahami betul-betul. Kalau berhubungan dengan istana sentris maka itu adalah salah satu dari ciri sebuah teks hikayat. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian yaitu coba cermati di sini. Nah, kita bersama-sama mau bersenang-senang dulu, melatih konsentrasi. Ya, silakan semua di sini berdiri, ayo berdiri. Silakan berdiri, ayo. Oke, ibu mulai lagi. Perhatikan kemarin kalian pasti ingat ada yang menyebutkan pagi, siang, kemudian malam. Nah, hari ini kita akan melatih konsentrasi. Perhatikan, kalau ibu menyebutkan pagi berarti tokohnya satu. Oke, dua. Kalau siang berarti tokohnya satu. Kalau malam ini, ibu ulangi ya. Kalau pagi dua. Kalau siang satu. Kalau malam ini. Oke, ibu mau mencoba dulu sekarang. Siang, pagi, siang, malam. Oke, pagi, siang, malam. Oke, sip, bagus sekali. Kebiasaan ini, silakan duduk kembali. Oke, luar biasa konsentrasinya waktu hari. Kita masuk sekarang. Perhatikan, ibu akan memberikan sebuah video, yaitu tadi video mengenai apa? Hijau bingung nyala kok. Selama di akhir ini, aku banyak menggunakan Grammarly untuk menulis personal statement yang nanti akan digunakan untuk menggambar di Grammarly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semati ya. Dan saya Sinta Marini, nomor absen 23,
Kami di sini akan menceritakan salah satu teks hikayat yang berjudul Sebelumnya, ada saudara-saudara Ojan adalah anak. Terlalu mengatakan akan Mati. dia Ngomongnya di kita. Tak seberapa lama setelah dia berdoa kepada Tuhan, maka saudara pun mendapatkan istrinya, seorang laki-laki yang diberi nama Ojan mati. Setelah umurnya Ojan hanya 5 tahun, maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru sehingga sampai umur Ojan menjadi 15 tahun. Ia dibinakan dengan anak saudara yang kaya, amat elok parasnya, namanya Bibi Zainab. Hatta beberapa lamanya Ojan membeli itu, ia membeli seekor domba yang sama. Maka beberapa di antara itu, ia juga membeli seekor lembu, lalu dibawanya ke rumah dari badannya, hampir sama dengan itu. Pada suatu hari, Ojan Maimun tertarik akan berniaga di laut. Lalu minta izinlah dia kepada istrinya. Sebelum dia pergi, berpesanlah dia kepada istrinya itu. Jika ada baru suatu pekerjaan, mufakatlah dengan 2 ekor emas itu. Hubaya jangan diubah, karena fitnah di dunia amat besar lagi tajam daripada senjata. Hatta beberapa lama di suaminya, ada anak raja berkuda lalu melihatnya Bibi Zainab yang terlalu banyak. Berkencanlah mereka untuk bertemu melalui seorang perempuan tua. Maka pada suatu malam, pamitlah Bibi Zainab pada guru tinggi itu dan menemui anak raja. Maka bernasihatlah tentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marahlah istri Ojan Maimun dan disentakkannya tiung itu dari sangkarnya dan diempaskannya sampai mati. Lalu Bibi Zainab pun pergi mendapatkan bayan yang sedang berpura-pura terkejut. Maka bayan pun berpura-pura terkejut dan mendengar kerendah hati. Bibi Zainab pergi mendapatkan anak raja. Maka bayan pun berpikir, bila ia membawa terkejut, apa yang dia sebenarnya? Setelah ia sudah terkejut demikian itu, maka ujarnya, aduhai Siti yang baik paras, pergilah dengan segera mendapatkan anak raja itu. Apapun hamba ini adalah Tuhan, jika walau jahat sekalipun pekerjaan Tuhan, insya Allah di atas kepala, hambalah menangguhnya. Baiklah Tuhan, sekarang pergi, karena sudah dinanti anak raja itu. Apakah dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan? Adapun akan hamba, Tuhan ini adalah seperti dikaya siapa luas badan yang dicari dirinya oleh tuannya seorang istri saudara. Maka berkeinginanlah istri Ojan Maimun untuk mendengarkan cerita tersebut. Maka bayan pun diberitahu kepada Bibi Zainab dengan maksud agar yang melalaikan perempuan itu. Hatta setiap malam, Bibi Zainab yang selalu mendapatkan anak raja itu dan setiap berpamitan dengan bayan. Maka diberilah dia cerita-cerita hingga sampai 24 kisah dan 24 malam. Guru tersebut bercerita hingga akhirnya Bibi Zainab bercerita terhadap perbuatannya dan menunggu suaminya Ojan Maimun pulang dari rantauannya. Burung bayan tidak melarang, malah
Dia menyuruh Bibi Zainab meneruskan rancangannya itu. Tetapi dia berjaya menarik perhatian serta melalaikan Bibi Zainab dengan cerita-ceritanya. Bibi Zainab terpaksa menangguh dari satu malam ke satu malam pertemuannya dengan putra raja. Begitulah seterusnya sehingga Hajar Maimun pulang dari pelayarannya. Bayang yang bijak bukan sahaja dapat menyelamatkan nyawanya, tetapi juga dapat mengikat istri tuannya daripada menjadi istri yang curang. Dia juga dapat menjaga nama baik tuannya serta menyelamatkan rumah tangga tuannya. Antara cerita Bayan itu ialah mengenai seekor bayan yang mempunyai 3 ekor anak yang masih kecil. Ibu bayan itu menasihatkan anak-anaknya supaya jangan berkawan dengan anak cempala yang tinggal berhampiran. Ibu bayan telah bercerita kepada anak-anaknya tentang seekor anak kera yang bersahabat dengan seorang anak saudara. Pada suatu hari mereka berselisih paham. Anak saudagar mendapat luka di tangannya. Luka tersebut tidak sembuh melainkan diobati dengan hati kera. Maka saudagar itu pun menangkap dan membunuh anak kera itu untuk mengobati anaknya. Dari cerita tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa seorang istri harus rendah hati dan berbakti pada suami. Dan Sudah dilihat videonya? Itu mengenai cerita teks hikayat yaitu Bayan Budiman. Itu banyak sekali beberapa nilai yang bisa kita ambil ya, nilai yang ada di dalam sebuah teks Bayan Budiman. Nah sebelumnya itu kita tadi ceritanya itu kan sudah kalian hafal, berarti ada beberapa nilai di dalamnya, ya kan? Silakan ditulis di kertas. Kemudian nanti yang sudah selesai, yang siap lanjut saya Bu, berarti langsung ditempel lagi papan yang sudah disediakan. Paham ya? Ya. Nanti dibagikan. Dan kayak kameranya kurang dewe lah, ngadeg ini. Tapi kan wajib tau. Siapa yang belum dapat? Belum dapat? Belum bantu belakang mungkin? Kurang? Kurang? Ya, silakan ditulis seperti ini ya. Ya. Kemudian satu sini, ya. Kemudian seperti ini. Ya, silakan ditulis. Ya, ini praktis sekali. Tapi kok sampai ini itu aku pak. Salah satu saja, boleh di situ kalian mengambil salah satu saja, silakan. Salah satu saja, silakan. Untuk videonya tadi sudah Ibu share di dalam apa namanya grup kelas kalian. Bisa kalian lihat videonya ya. Sudah Ibu share di dalam grup kelas kalian. Bisa kalian lihat untuk dicermati lagi untuk melihat nilainya. Satu saja yang ditulis ya. Satu saja. Satu saja yang kalian cari kemudian kalian tulis.
jelas. Nah, bisa menikmati video yang sudah dibuat di dalam tugas kalian masing-masing. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Ada kesulitan tidak? Tidak, oke. Biasanya hari ini semangatnya kurang sedikit, begitu tanya lagi. Ada kesulitan tidak? Tidak. Sip, berarti luar biasa kelasnya. Satu nilai saja yang kalian cari di dalam video, oke ya? Satu nilai saja ya. Mungkin kalau dikumpulkan di berapa? 36 nilai gitu kan? Karena kan 36 siswa, berarti yang dikumpulkan akan jadi 36 nilai dalam teks hikayat. Sudah selesai? Sudah, ya. Oke, cukup waktunya. Silakan yang akan menempelkan siapa? Silakan. Yang akan menempelkan siapa kita Pak? Silakan. Ya, silakan. Tidak. Ya, betul. Tempelkan saja. Ya, dibacakan kan tidak? Yang kamu temukan dalam video itu nilai apa? Silakan. Yang dalam kita temukan di dalam nilai apa? Saatnya yang ke-9 dimulai. Kayak Budiman itu adalah yang nilai akhirnya yang saya dapat. It's time to begin the next lesson. Konsep nilai berani memberi petuah kepada orang lain apabila seseorang melanggar aturan agama. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Elida. Oke, yang kedua siapa? Yang lain agama. Boleh silakan deh. Tempelkan dulu ya. Bisa deh. Itu juga tarik. Ya, dibantu. Seperti itu dibaliknya ya seperti itu ya. Oke, diganti, ambil aslinya diambil. Oke, bisa ya? Dibantu. Bisa ya, bagus ya. Ya, namanya kita harus jeli dalam mengambil yang paling kecil ya. Oke. Nilai yang dapat diambil itu salah satunya adalah nilai moral.
Salah satunya adalah sebagai manusia harus bisa menjaga martabat, kesabaran, dan kesabaran. Lalu menyampaikan kata pamit sebelumnya dan bertanyalah kepada orang yang tahu belum mengambil keputusan agar tidak meninggalkan. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Silakan. Oke, silakan. Intan ya? Ya, silakan Intan. Tempelkan di mana, Intan? Di Intan. Langsung diaplikasikan di sini. Silakan Intan ya. Maaf ya. Oke, silakan dijelaskan Intan. Dari cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang istri harus menaati dan berbakti kepada suaminya karena tugas seorang istri adalah Iya, betul sekali Intan. Udah ya Intan ya mencari nilai dalam teknik kayak ya Intan ya. Udah tidak Intan? Udah, oke. Heri, udah Heri? Udah. Udah Lucia? Udah. Bagus. Satu lagi silakan. Oke, silakan ya. Kopi ya? Kopi aja. Kopi aja. Ya, silakan. nilai sosial yang saya dapatkan adalah pembelajaran bersama yang menyenangkan. Oke, betul sekali kebetulan. Kalau kita lihat ada beberapa nilai yang terdapat dalam video yang baru saja kalian simak, yaitu ada nilai agama, ada nilai moral, budaya, pendidikan, dan estetika. Sosial juga ada di situ. Jadi di situ itu penting sekali. Nah, untuk kita mengambil nilai-nilai dalam sebuah cerita, salah satunya yaitu cerita teks hikayat. Hikayat apa? Bayang Budiman. Kalau kita cermati tadi, Bayang itu siapa sih? Guru, betul. Guru yang suka bercerita. Ceritanya mengenai hal-hal yang baik, sehingga pada waktu ada di situ yang pemeliharanya, di situ Bibi Zainab itu melakukan hal yang buruk. Ini yang paling banyak komentar siapa? Guru yang bernama Bayu. Sehingga Bibi Zainab jadi tidak melakukan perselingkuhan atau melakukan hal yang buruk, sehingga rumah tangganya jadi aman. Inilah yang dapat kita ambil nilai dalam sebuah teks cerita hikayat. Kalau sudah nilai, kalau tadi mengatakan tadi kalau tidak salah langkah yang kedua tujuannya yaitu mengonversi ke bentuk cerpen dari nilai yang sudah kita ambil, ya. Nah, nilainya sudah, ini nilai-nilainya sudah di sini. Berarti sekarang kita akan mencoba mengubah nilai ini dalam bentuk cerpen. Pada pertemuan ini belum cerpen. Pada pertemuan ini masih dalam bentuk apa? Kerangka karangan, betul. Dalam bentuk kerangka karangan, sehingga belum berbentuk cerpen. Nah, oleh karena itu untuk memudahkan kalian berpikir, yuk kita bentuk kelompok terlebih dahulu. Biar merata, yuk kita berhitung pembentukan kelompoknya. Kita berhitung mulai dari sebelah sini 1 sampai dengan 7. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, Oke, 5. Silakan yang 1 sebelah sini, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
nanti yang 5 maju ke depan nggak apa-apa ya. Oke, silakan yuk. Langsung bergabung, silakan. Berkelompok mencari partnernya. Yang satu siapa yang satu? Yang dua siapa yang dua? LKPD dulu, habis itu dijelaskan masing-masingnya. Apa yang harus kalian lakukan? Ya. Oke, ini LKPD-nya. Oke, perhatikan untuk kalian semua. Tugas kalian adalah yang pertama mengambil salah satu nilai, ya, salah satu nilai yang ada di dalam teks di kalian. Paham ya? Ya. Setelah itu kalian buat kerangka karangan, tapi ingat jangan sampai nilai itu merubah dalam apa? Dalam bentuk struktur dari ceritanya. Struktur kita jangan berubah, tetap, tapi pilihan saja yang diambil.
menggunakan bahasanya tidak bahasa Melayu. Kalau hikayat itu menggunakan bahasanya adalah bahasa Melayu. Kalau ini kita gunakan, kalau kita ubah ke bentuk cerpen, maka kita akan menggunakan bahasanya bahasa Indonesia. Ada dua pilihan. Nah, kita masuk sekarang. Ya, bagian kelompok. Ya. Tulis nama kelompok. Nah, ini ada dua pilihan. Boleh kalian menggunakan di situ mappingnya atau menggunakan peta konsep kerangkanya itu menggunakan kertas, gitu ya, atau menggunakan Canva, bebas, gitu ya. Ibu akan memberikan waktu mengerjakan sekitar 20 menit. Setelah itu silakan kalian presentasikan. Nah, seperti itu. Ya, ibu akan memberikan kesempatan dulu. Siapa yang mau menggunakan kertas? Silakan. Oke, penyanyi ujian. Kertas. Siapa lagi yang kertas menggambar? Oke, sini. Kertas. Oke. Kertas. Satu, ya. Oke. Satu lagi yang kertas. Oke, ya. Berarti sebelah sini Canva ya. Dua sini menggunakan Canva. Oke. Silakan kalian menggunakan kerangka karangan. Lihat di situ beberapa kerangka mappingnya. Kalian akan memudahkan kalian dalam membuat sebuah kerangka karangan. Bisa bawa apa nih? Ya, betul. Berapa ini? Ya, jadi nanti kalau sudah cepat akan dibuat. Ya, kita konsepnya yang akan kalian gunakan. Ada pertanyaan dari apa yang sudah dijelaskan mengenai tugas kelompoknya? Tidak ada ya? Ini gunakan. Pakai Canva ya? Iya. Ya, oke, sip. Tuh, pakai peta konsep sudah jelas ya tugasnya ya? Oke. Sudah tahu? Sudah tahu, oke. Yuk, silakan. Ini mau pakai apa spidolnya? Oh, ini. Tuh. Ini. Hitam ya? Oke. Canva ya? Ya, oke, siap. Oke, silakan bisa dimulai. Ibu beri waktu selama 20 menit untuk kelompok. Kalau ada kesulitan, silakan kalian tanyain. Wis tak nyala deh. Ngerekam buri. Nilai apa yang diambil? Nilai? Oke, ya berarti haji. Di dalam KPI ini ada kesulitan dari apa yang diambil? Nilai apa? Pendidikan, oke, silakan nanti dibuat langsung di situ ya. Iya, betul. Jangan lupa ditulis. 20 menit ya. Tunggu ya. Mulai ya. Silakan masuk.
Kesulitan tidak? Tidak ada. Ini apa yang diambil? Menjaga mas sabar. Saya kira rugi kanan. Mana ada kesulitan tidak? Ayah buat ayah. Ada kesulitan mana ya? Sampai kode ya, biasanya. Ada masalah? Ya, oke, sip. Sudah mulai abstrak ya. Asma, kemudian orientasi, kemudian terus ya sampai saya pada bagian ya sip. Terus ini nilainya apa? Nilainya yang kalian ini kalau ditulis di ini bisa berbagi tugas ya, yang satu menulis di dalam sini, yang akan dipresentasikan, yang satu di dalam angka PD. Ada kesulitan tidak di sini? Tidak ada. Jadi nanti dibagi, ada yang membuat bagian presentasinya, yang satu untuk penulisan kuota PD-nya, gitu ya.
kasih, bagus sekali. Ya. Gimana? Ya. Ya, baik. paling bawah karena masih kalimat apa yang kalian mau diskusikan sama-sama apa ya.
Ya, go. Sit. Bagus ya, tangan bagiannya. Sudah selesai? Sudah mengirimkan ya? Nanti boleh presentasi. Ya, gimana? Iya, betul. Lanjut ya. Ya. Dengan modifikasi agak sulit ya, tadi yang khusus ya. Namanya kreatif. Jadi kalau kreatif itu supaya menemukan sesuatu yang
Bagus itu malah. Ya sih. Gimana aja? Beres? Ya. Jadi bukan dalam lembar sini. Ya, gimana Mbak? Boleh. Ya, boleh. Oke, cukup ya, waktunya cukup. Nanti silakan dikumpulkan semua dulu. Silakan dikumpulkan. Baikkan file sini dikumpulkan. Di sini kelompoknya berapa dikumpulkan dulu kelompoknya. Ya, kelompok berapa ditulis ya. Kelompoknya jelas ditulis kelompok berapa. Anggotanya ditulis juga. Oke, yang pakai Canva silakan dikirim ke grup WA ya, siap dong? Sudah? Yang silakan dikirim ke grup WA. Nanti setelah ini kita akan masuk ke dalam penilaian antar teman terlebih dahulu sebelum presentasi. Ayo, perlu waktu lagi tambahan? Ya, 5 menit ya. Ya, 5 menit silakan. Tambahkan 5 menit.
Ora. Oke, dulu 5 menit. Siap. Yang pakai kertas silakan bawa sini. Kelompok 1 dulu. Kelompok 2 pakai kanva. Yo, yang pakai kertas bawa sini semua ya. Oke, silakan. Udah selesai kan? Udah selesai kok. Iya. Udah bagus selesai kok ini kok. Nah. Oke, silakan. Anggota kelompoknya. Oke, 2. Oke, sip, bagus sekali. Ini dia. Sudah selesai semua ya. Yang kanvas sudah dikirimkan ke grup ya. Sudah semua ya. Oke ya, sini sudah selesai ini, bagus ini ya, bagus sekali ini. Ya. Bagus sekali. Ini hasil karya kalian semua. Nah, nanti LKPD-nya kalian kumpulkan di depan ya. Nanti salah satu anggota kelompok mengumpulkan LKPD atau lembar kerja peserta didik ke depan. Oke, lanjutnya sebelum kita presentasi, coba sekalian lihat di WA masing-masing. Di situ ada Google Drive penilaian antar teman. Sudah dibuka semua? Google Drive, silakan pilih salah satu teman kalian, nilailah di situ. Aktif tidak dalam kelompok, dalam diskusi. Ya, ini semua. Ini wajib semua membuat. Google Drive, sudah ketemu Google Drive-nya? Grup Bahasa Indonesia. Bisa dibuka Google Drive-nya? Bisa dibuka? Di grup Bahasa Indonesia? Coba perhatikan untuk Google Drive-nya sudah kalian isi semua ya. Penilaian temannya sudah semua, kemudian semuanya aktif semua, gitu ya. Jadi merasa tidak ada yang pasif. Jadi kuliah tadi di Google Drive-nya semua mengerjakan di situ aktif semua, tidak ada yang pasif. Oke, untuk hari ini silakan presentasi. Presentasi kelompok yang maju tadi sudah minta ke ibu saya bu untuk yang maju, silakan kelompok 3. Salah satu saja silakan. Yang maju, salam dulu, assalamualaikum.
Satu lagi. Nah, sip. Silakan dilanjut, Mas. Saatnya jam ke-10 dimulai. It's time for 10 o'clock to start. Menggambarkan kondisi daerah yang rawan seperti wilayah orientasi, menggambarkan tokoh dan penampakan setting. Warga suka bukti online, warga suka mengungguli. Hanya cerita peristiwa. Sikap ketua desa kerja sama dengan polisi, mengajarkan pembayaran, lalu koordinasi. Komunikasi terjadi pemilihan warga bersama usulan kepala desa tepat dalam bekerja, polisi data, solusi. Kawanan pendiri ditangkap, bandar bukti mulai terungkap, semua bandar bukti ditangkap. Bisa menjadi tujuan dan aman. Sekian presentasi dari nomor kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil poster yang telah kami buat. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Idris Kiki, absen 9 dari kelas 10 TS1. Lalu ada Muhammad Nasiruddin, absen 25 dari kelas TS1. Di sini di cerpen kali ini kami mengambil konsep nilai moral, yaitu mengambil dari nilai hikayat Dayan Budiman mengenal membantu sesama yang membutuhkan. Sebelum kita masuk ke dalam materinya langsung, di sini saya ingin menyebutkan struktur dari cerpen, yaitu yang pertama abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga rangkaian peristiwa, keempat komplikasi, kelima resolusi, dan yang terakhir kode. Untuk abstraksi sendiri, yang pertama yaitu menggambarkan desa penduduk variatif. Lalu orientasi yang pertama menggambarkan tokoh dan penokohan setting. Yang kedua ada tokoh yang sombong, dan yang ketiga ada tokoh yang merendah. Dan rangkaian peristiwa, yang pertama yaitu Pak Hadi tidak mau mengikuti kegiatan warga. Yang kedua, Pak Hadi tidak bertingkah. Yang ketiga, warga yang lain masih menghormati. Lalu komplikasi, yang pertama yaitu Pak Hadi yang sombong terkena musibah. Yang kedua, warga yang lain membantu. Resolusi, yang pertama Pak Hadi yang sombong sadar. Dan kedua, Pak Hadi meminta maaf. Dan untuk yang terakhir, untuk kode, yaitu warga hidup rukun. Itulah yang dapat kami sampaikan dari presentasi kali ini. Lalu di sini kami juga mengadakan sesi tanya jawab. Jadi jika ada yang ingin bertanya bisa langsung. Silakan. Nama saya Muhammad Hadi Pramana, nomor absen 22 dari kelas 10 TS1. Ingin bertanya, apakah alur yang digunakan dalam kerangka cerita tersebut? Alur ya. Oke. Alur yang digunakan dalam cerpen di atas adalah alur maju, karena cerpen yang terdapat nilai konsep moral yang kita buat, yaitu memiliki serangkaian peristiwa yang dimulai secara teratur dari awal hingga akhir cerita. Kali jadi menceritakan di situ ada semacam hal sosial yang disampaikan yang diambil dari cerita teks Bayan Budiman. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas semua ya? Kalau jelas semua, silakan dibuka modul masing-masing. Ada di situ soal evaluasi. Silakan dikerjakan di modul
ambil, soalnya ada 10, waktu mengerjakan 10 menit. Oke, ya. Ada kesulitan tidak? Soalnya mudah semua ya. Ada sampai muncul soalnya. Jawaban soalnya 10, silakan dicermati baik-baik. Tanah ya. Ya, oke. Sampai nomor berapa? Oke, sampai nomor 4. Ada kesulitan? Tidak ada. Mudah ya? Sudah selesai? Sampai nomor berapa? 5 sekarang. Adinda. Adinda kelihatannya sudah hampir selesai. Belum. Sudah. Sudah selesai. Berapa nilainya? 8. Oke. Sudah selesai nilainya 8. Langsung muncul di nilai ya. Di dalam daftar kalian sudah muncul nilainya langsung. Nilai saya 8, Bu. Oke, sip. Siapa lagi yang sudah? Siapa? Berapa? Pisan? 9 pisan, bagus. Siapa lagi yang sudah?
Stefani di depan. Oke. Stefani silakan di depan dilihat. Oh iya, Stefani 100 ya tadi ya. Oke. Hasilnya yang tadi coba. Oke, cukup sampai menit selesai. Ya, Ibu lihat di sini ternyata nilainya paling rendah adalah 8. Luar biasa ini sudah paham. Oke, silakan posisi tempat duduk dikembalikan seperti kalau Ibu lihat dari Ibu dulu, ternyata evaluasinya paling rendah nilainya ada 8. Berarti penguasaan materi, mengonversi Presiden dan juga materi sebelumnya itu kalian sudah kuasai dengan alhamdulillah. Untuk hari ini kita masuk ke refleksi dulu. Refleksinya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Yang belajar hari ini? Siapa yang merasa tidak menyenangkan? Oh, tidak aja. Berarti pembelajaran hari ini menyenangkan. Kalian Ibu lihat dari hasil evaluasinya, nilainya itu rata-rata adalah 8,5. Berarti 8,5 semuanya. Yang kedua, apakah kalian paham dengan materi hari ini? Paham tidak? Jadi yang paling belakang, apakah paham? Paham, bagus sekali ya. Materi hari ini berarti sudah dipahami dengan baik. Untuk materi selanjutnya itu nanti kalian hari ini membuat apa tadi? Keterangan. Berarti otomatis untuk materi selanjutnya kalian akan mengembangkan kerangka itu menjadi cerita pendek. Bagus sekali. Dimana cerita pendek itu menggunakan bahasa apa? Bahasa sehari-hari kita, bukan bahasa Melayu. Paham sampai di sini? Oke, kalau paham semua, Ibu rasa pertemuan hari ini cukup. Alhamdulillah semua sudah paham. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama.
Doa dimulai. Bismillah.